Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video ini saya akan berbagi terkait topik persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Oke. Persamaan diferensial adalah persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memiliki satu variabel bebas, secara umum dinyatakan dengan X. Yang kedua, variabel terikat yang secara umum dinyatakan dengan Y. Yang ketiga, turunan pertama atau lebih Y terhadap X. Nah, jadi persamaan diferensial adalah persamaan yang di dalamnya ada X, ada Y, dan ada turunan pertama atau lebih Y terhadap X. Tapi yang paling utama adalah yang ketiga, ya. Yang ketiga, yaitu memiliki turunan pertama atau lebih Y terhadap X. Contoh, Y sama dengan X kuadrat min 4. Apakah ini persamaan diferensial? Dia memiliki variabel bebas X, variabel terikat Y, tetapi tidak memiliki turunan Y terhadap X. Maka ini bukan persamaan diferensial. Contoh lagi, misalkan dy per dx atau bisa dinyatakan dengan y aksen, ya. Ini saja supaya tidak bingung. Misalkan persamaannya adalah dy per dx sama dengan 1. Apakah ini persamaan diferensial? Dia tidak memiliki variabel bebas X, tidak memiliki variabel terikat Y, tetapi memiliki turunan pertama atau lebih Y terhadap X. Ingat, dari ketiga syarat ini yang paling utama adalah syarat nomor 3. Maka, contoh yang kedua ini tetap merupakan persamaan diferensial. Maka dari ketiga unsur yang dimiliki ini, yaitu variabel bebas X, variabel terikat Y, dan turunan pertama atau lebih Y terhadap X yang paling utama adalah nomor 3. dy
dy per dx dapat dituliskan dengan y aksen. Ya, dapat dituliskan sebagai y aksen. Jadi ini adalah sesuatu yang identik. Waktu contoh yang ini dapat dituliskan y aksen sama dengan 1. Oke, kita lihat contoh yang lain. Y aksen sama dengan 2x. Ada x, ada y aksen. Ya, y aksen adalah dy per dx. Ini persamaan diferensial. Lalu ada y aksen sama dengan cos x. Ini juga persamaan diferensial. Ada lagi yang bentuknya seperti ini, y aksen x plus y kuadrat plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ya, ini lengkap ya. Ada x, ada y, ada turunan y terhadap x ya, turunan pertama ya. Maka ini jelas merupakan persamaan diferensial. Jadi sangat jelas sekali ya dikatakan persamaan diferensial jika di dalamnya ada turunan pertama y terhadap x. Pertama atau lebih ya. Turunan pertama atau lebih y terhadap x. Contoh yang lain. Y double aksen sama dengan x y plus x kuadrat. Ya. Di sini ada x, di sini ada y, lalu ada turunan kedua y terhadap x. Maka ini juga disebut persamaan diferensial. Y double aksen itu sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat ya. Artinya diturunkan 2 kali. Y-nya diturunkan 2 kali. Contoh lagi. Y min. Y turunan ketiga y terhadap x ya. Minus y aksen plus eksponen 4x sama dengan 0. Nah, ini juga termasuk persamaan diferensial karena di dalamnya ada turunan y terhadap x. Nah, persamaan diferensial itu dapat dikatakan orde 1, orde 2, orde 3, dan seterusnya berdasarkan dengan tingkat penurunan tertinggi. Ya, tingkat penurunan tertinggi. Contoh yang pertama ini. Penurunan pertama y terhadap x. Ya, jadi y aksen itu adalah dy per dx. Jadi y-nya diturunkan sekali terhadap x. Maka persamaan ini disebut dengan orde 1.
Yang kedua, Y aksen sama dengan cos X. Ya, yang tertinggi hanya ada satu, yaitu Y aksen, di mana Y aksen adalah turunan pertama Y terhadap X. Maka ini juga disebut orde 1. Contoh yang ketiga, ini penurunannya hanya ada satu ya, Y aksen di sini. Maka ini disebut orde 1 juga. Contoh yang keempat, Y double aksen sama dengan XY plus X kuadrat. Y double aksen adalah turunan kedua Y terhadap X. Maka ini disebut orde 2. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu Y triple aksen minus Y kali Y aksen plus eksponen 4X sama dengan 0. Nah, di sini ada dua, yaitu Y triple aksen. Ya. Ini adalah turunan ketiga Y terhadap X. Jadi diturunkan sekali, lalu diturunkan lagi, lalu diturunkan lagi. Itulah Y triple aksen. Lalu ada Y aksen atau turunan pertama Y terhadap X. Nah, jika ada dua seperti ini, dua atau lebih, maka pilih yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi adalah ini. Y triple aksen. Maka persamaan ini disebut orde 3. Baik. Selanjutnya persamaan diferensial dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan eksplisit dan dalam bentuk persamaan implisit. Persamaan eksplisit ketika dinyatakan dalam Y aksen sama dengan. Ya, misalkan oke, di sini persamaan eksplisit jika dinyatakan dalam bentuk Y aksen adalah fungsi X, Y. Jika dapat dinyatakan dalam bentuk ini ya. Jika tidak dinyatakan dalam bentuk ini, ya, misalkan Y aksen plus F X Y sama dengan 0. Ini contoh sederhana ya. Ini disebut eksplisit. Ini disebut dengan implisit. Baik, kita lihat contoh yang sebelumnya. Yang pertama, Y aksen sama dengan 2X ya. Jika dapat dinyatakan dalam Y aksen sama dengan, nah ini berarti persamaan eksplisit. Eksplisit. Yang kedua, Y aksen sama dengan cos X. Ini juga eksplisit. Yang ketiga, ya, jadi tidak Y aksen sama dengan Y aksen X plus Y pangkat 2 plus X kuadrat plus 1 sama dengan 0 ya. Jadi tidak Y aksen sama dengan, maka ini disebut implisit.
Lalu bagaimana mengubah persamaan yang ketiga ini menjadi persamaan eksplisit? Kita susun ulang. Maka saya tulis di sini ya. Y aksen sama dengan ini pindah ke sini. Y kuadrat pindah ke kanan. Minus Y kuadrat. X kuadrat pindah ke kanan. Minus X kuadrat. 1 pindah ke kanan. Minus 1 per X. Nah, ini baru disebut eksplisit. Contoh yang keempat, Y aksen sama dengan XY plus X kuadrat. Disebut persamaan eksplisit ya, karena Y double aksen sama dengan eksplisit. Yang ketiga, Y triple aksen minus Y kali Y aksen plus eksponen 4X sama dengan 0. Maka ini disebut implisit. Bagaimana mengubah persamaan yang kelima ini menjadi persamaan eksplisit? Kita tuliskan Y triple aksen sama dengan Y aksen pindah ke kanan menjadi Y aksen ya. Minusnya hilang. Minus Y aksen dipindah ke kanan menjadi Y aksen. Eksponen 4X pindah ke kanan menjadi minus eksponen 4X. Inilah disebut dengan persamaan eksplisit. Jadi cirinya kalau persamaan eksplisit, persamaan diferensialnya atau Y aksennya ya, Y aksennya atau Y double aksennya atau Y triple aksennya sama dengan. Jadi langsung Y aksen sama dengan atau Y double aksen sama dengan Y triple aksen sama dengan. Itu disebut eksplisit. Nah, jika tidak seperti itu, maka disebut implisit. Selanjutnya, persamaan diferensial ada yang dikatakan persamaan diferensial variabel pisah, ada yang dikatakan persamaan diferensial variabel tidak terpisah atau homogen. Kita tulis dulu persamaan diferensial variabel terpisah yang kedua variabel tak terpisah atau disebut dengan homogen. Kita bahas dulu variabel terpisah. Persamaan diferensial variabel terpisah. Jika variabelnya dapat dipisahkan. Variabel bebas dengan variabel terikat dapat dipisahkan. Atau dapat dinyatakan G fungsi Y aksen sama dengan F fungsi X. Karena Y aksen itu adalah dy per dx, maka persamaan ini dapat dituliskan G
Y dy sama dengan fx dx. Ya, karena y aksen adalah dy per dx, maka dx-nya dipindah ke kanan menjadi gy dy sama dengan fx dx ya. Jadi ini sama saja ya. Kalau persamaan variabel homogen, PD variabel homogen, variabel bebas dan terikatnya tidak dapat dipisah ya. Jadi y tidak dapat dipisahkan dengan x. Atau kita bisa menuliskannya y aksen sama dengan f fungsi x, y. Ya, jadi tidak dapat dipisah. Biasanya dalam bentuk y aksen sama dengan f x, y per x biasanya. Tapi tidak terbatas pada y per x ya. Baik, kita coba dengan contoh. Satu, PD ya, bersama diferensial x, y aksen plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Maka persamaan ini variabel terpisah atau homogen? Kita coba pisahkan y dengan x ya. Y kita pertahankan di kiri, x kita pindah ke kanan. Maka kita dapat menuliskannya x, y aksen sama dengan minus 1 minus x kuadrat. Maka y aksen sama dengan minus 1 minus x kuadrat per x. Atau kita bisa menuliskannya y dy sama dengan minus 1 minus x kuadrat x dx. Nah, maka terlihat bahwa y-nya dapat dipisahkan dari x. Maka kita sebut dengan PD variabel terpisah. Contoh yang kedua, suatu persamaan diferensial x plus 1 y aksen plus y plus 1 sama dengan 0. Baik, kita coba pisahkan antara x dengan y. Jika dapat terpisah, maka variabel terpisah. Jika tidak dapat dipisah, maka variabel homogen. X plus 1, y aksen. Y dan satunya dipindah ke kanan, maka ini menjadi minus y minus 1. Lalu yang x kita pindah ke kanan, min y minus 1 kita pindah ke kiri.
Maka ini menjadi Y aksen per minus Y minus 1 sama dengan 1 per X plus 1. Atau kita bisa menuliskannya dy per minus Y minus 1 sama dengan 1 per X plus 1 dx. Ya, maka Y-nya dapat dipisah dari X, sehingga disebut PD variabel terpisah. Dan contoh selanjutnya, X, contoh yang ketiga ya, X kuadrat Y kuadrat plus Y kuadrat Y aksen plus X sama dengan 0. Ya, kita susun apakah ini bisa dipisah antara X dengan Y. Kita keluarkan Y kuadratnya. Maka ini menjadi X kuadrat plus 1 Y kuadrat ya, keluar. Kalikan Y aksen plus X sama dengan 0. X kuadrat plus 1 Y kuadrat Y aksen sama dengan minus X. Y kuadrat kali Y aksen sama dengan minus X per X kuadrat plus 1. Atau kita bisa tuliskan, ingat Y aksen adalah dy per dx. Maka kita bisa menuliskannya Y kuadrat dy sama dengan minus X per X kuadrat plus 1 dx. Maka ini PD variabel terpisah. Kita lihat contoh selanjutnya. Contoh yang keempat. Dua X, Y aksen minus 2 Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 0 ya. Kita coba pisahkan antara X dengan Y. Dua X Y aksen minus 2 Y kuadrat sama dengan minus X kuadrat. Jadi tidak bisa ya, X-nya tidak bisa dipindah ke sini. Ya. Kalau 2X Y aksen kita pindah ke kanan, maka dia akan membawa Y aksen ya. Jadi kita coba saja ubah ke persamaan Y aksen sama dengan ya. Maka kita teruskan ini 2X Y aksen sama dengan minus X kuadrat plus 2Y kuadrat. Maka Y aksen sama dengan minus X kuadrat plus 2Y kuadrat per 2X Y. Maka kita bisa pecah minus X kuadrat per 2XY
ditambah 2y kuadrat per 2xy sama dengan x kuadrat x, maka x per 2y plus tinggal 2y kuadrat dibagi y, maka tinggal y per x. Jika diasumsikan bahwa y per x adalah v, ya, maka persamaan ini dapat dituliskan y aksen sama dengan minus 1 per 2v plus v. Ya, jadi dapat dinyatakan seperti ini. Maka persamaan diferensial 2xy, y aksen, minus 2y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 0 adalah PD variabel homogen, ya. Karena variabel bebas x dan variabel terikat y tidak dapat dipisah. Ya, dia dapat diekspresikan y aksen sama dengan fungsi xy, ya. Ini. Y aksen sama dengan fungsi xy. Dan y per x dapat diasumsikan sebagai v, ya, sehingga disebut variabel homogen. Contoh yang kelima. X sin y per x, ya, x kali sin y per x kalikan y kuadrat kalikan y aksen, ya, sama dengan y kali sin y per x plus x. Jadi jika kita pisah xy-nya jelas tidak bisa, ya, karena sin-nya sudah jelas-jelas sin y per x, ya. Maka kita susun menjadi y aksen sama dengan y kalikan sin y per x plus x per x kalikan sin y per x. Kita bisa pecah. Y kali sin y per x per x sin y per x ditambah x per x kalikan sin y per x. Maka kita bisa coret yang ini. Kita bisa coret yang ini. Maka ini menjadi
Y per X plus 1 per sin Y per X. Jika V adalah Y per X, maka kita bisa menuliskannya V plus 1 per sin P. Dan ini adalah PD variabel homogen.